Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Salsabila dari program studi Kesehatan Hewan jurusan Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teknik pembuatan preparat histologi. Jadi, apa itu histologi? Histologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai jaringan pada makhluk hidup. Berikut langkah-langkah pembuatan preparat histologi. Yang pertama ada sampling. Sampling merupakan proses pengambilan sampel atau spesimen dari hewan ataupun tumbuhan. Metode dalam mikroteknik pengambilan sampling, yang pertama ada sediaan utuh atau raw amounts. Yang kedua ada sediaan irisan atau sectioning. Yang ketiga ada sediaan uraian atau teasing. Yang keempat ada sediaan ulas atau smearing. Lalu yang kelima ada sediaan rentang atau spreading preparations dan yang keenam ada sediaan gosok. Proses pengambilan sampel untuk metode parafin. Yang pertama, persiapan. Hal yang perlu kita siapkan yaitu alat-alat dan bahan. Alat-alat di sini dapat kita lihat ada perangkat bedah, label, pensil, benang dan lain-lain. Sedangkan di sini bahan-bahannya terdiri dari larutan fiksatif dan larutan pencuci. Lalu tahapan kedua ada pembiusan. Pembiusan bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada hewan saat disampling atau dikorbankan. Pembiusan harus di bawah pengawasan dokter ya teman-teman. Di sini dicontohkan menggunakan ketamin 10% IP. Nah, proses selanjutnya ada pengeluaran darah. Pengeluaran darah di sini dimaksudkan untuk memfasilitasi proses fiksasi dan mengurangi gangguan karena gambaran darah yang tidak diinginkan. Di sini terdapat dua cara pengeluaran darah. Yang pertama ada pasif, yaitu dengan memutus sistem peredaran darah. Lalu yang kedua ada perfusi, pengeluaran darah dengan memasukkan larutan fisiologis ke dalam sirkulasi terbuka dan menjaga tekanan yang cukup. Lalu selanjutnya pengambilan jaringan sampel. Di sini diperlukan alat seperti pisau bedah, gunting, botol sampel, larutan fiksasi, larutan pencuci, tisu basket, marker, kertas label, dan catatan. Prosesnya, yang pertama organ atau jaringan yang akan diambil di-prepare terlebih dahulu. Lalu organ atau jaringan yang dimaksud dipisahkan dari organ lainnya. Organ atau jaringan diambil secukupnya saja. Organ seperti ginjal atau limpa perlu disayat terlebih dahulu. Lalu, sampel organ dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah diisi larutan fiksasi. Tuliskan nama dan catatan lain yang diperlukan mengenai sampel tersebut. Lalu sampel siap disimpan dan diproses lebih lanjut. Nah, tahapan selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan jaringan agar tidak terjadi kerusakan struktur dan komponennya. Di sini terdapat dua metode fiksasi. Yang pertama fisik, yaitu dengan pengaturan suhu. Lalu yang kedua ada dengan cara kimia dengan larutan fiksatif. Kriteria larutan fiksasi yang ideal yaitu yang pertama, penetrasi cepat ke jaringan. Lalu yang kedua, bisa mengawetkan semua bagian sel. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berbagai jenis pewarna. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses fiksasi. Yang pertama, waktu sampling. Hal ini untuk mencegah terjadinya autolisis. Lalu yang kedua ada komposisi dan jenis bahan fiksatif yang digunakan untuk mengetahui mekanisme kerjanya, apakah tunggal ataupun campuran. Lalu yang ketiga ada rasio volume larutan fiksatif dan rasio organ. Di sini dimaksudkan agar organ harus terendam secara keseluruhan di dalam larutan fiksatif. Lalu yang keempat ada durasi dan suhu fiksasi. Durasi dan suhu bergantung kepada jenis fiksatif dan ketebalan jaringan. Di sini ada dua contoh fiksatif.
Yang pertama ada paraformaldehid 4%, lalu yang kedua ada bowin. Dan di sini juga dipengaruhi peningkatan suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan fiksasi, namun juga mempercepat terjadinya autolisis. Lalu pendinginan dapat memperlambat proses fiksasi. Dalam proses fiksasi, ketebalan organ hendaklah tipis agar penetrasi terjadi dengan baik. Lalu organ berlumen dipotong pada kedua ujungnya. Hal ini bermaksud agar larutan fiksatif dapat mencapai lumen. Lalu kondisi penyimpanan setelah fiksasi. Biasanya alkohol 70% dijadikan sebagai stopping point dalam fiksasi. Tahapan selanjutnya ada trimming, yaitu memperkecil ukuran dari jaringan tersebut. Nah, di sini dilakukan persiapan alat-alat sebagai berikut. Lalu dengan pertimbangan mengambil bagian yang akan dievaluasi, menentukan arah potongan, menentukan luasan dan ketebalan sampel agar sesuai atau masuk ke dalam tisu basket. Hal ini dilakukan untuk menjamin dehidrasi terlakukan dengan baik. Berikut proses trimming. Yang pertama, mengeluarkan jaringan dari larutan fiksasi. Lalu yang kedua, jaringan yang telah dipilih dipotong dengan ketebalan tidak lebih dari 0,5 mm. Lalu jaringan tersebut dimasukkan ke dalam tisu basket. Tisu basket dilabel dan ditutup. Lalu masukkan tisu basket ke dalam larutan alkohol 70% atau dikembalikan ke dalam larutan fiksasi bila diperlukan. Hal ini dilakukan apabila sampel belum terfiksasi dengan baik. Setelah proses trimming, dilakukan proses dehidrasi. Dehidrasi merupakan pengambilan air dari dalam sel jaringan tumbuhan ataupun hewan. Dalam metode mikroteknik dehidrasi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bahan kimia yang dapat menarik air dari dalam sel, yang biasanya kita temui yaitu alkohol. Lalu yang kedua, pengaturan konsentrasi agar tidak memberikan efek pengrusakan terhadap sel atau jaringan yang didehidrasi. Lalu yang ketiga, menggunakan bahan lain dengan prinsip yang sama dengan bahan kimia ataupun pengaturan konsentrasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses dehidrasi. Yang pertama, larutan yang dipakai dalam dehidrasi. Lalu yang kedua, jumlah bahan yang digunakan dalam proses dehidrasi. Yang ketiga, ada kondisi larutan dehidrasi yang digunakan. Lalu yang keempat, ada macam sampel jaringan yang didehidrasi. Lalu kelima, ada ukuran sampel yang diproses. Lalu yang keenam, ada jumlah sampel yang didehidrasi dalam waktu bersamaan. Lalu yang ketujuh, ada waktu yang dialokasikan dalam proses ini. Dehidrasi dimulai dengan penggunaan tisu basket, lalu dipindahkan ke dalam alkohol 80%, 90%, dan 95%. Hal ini dimaksudkan agar sel tidak mengkerut. Lalu tisu basket dipindahkan ke dalam alkohol absolut 1, 2, dan 3 dengan waktu 30-60 menit per alkoholnya. Hal ini dimaksudkan untuk membilas sampel atau tisu yang masih berada di dalam basket. Lalu tisu siap untuk di-clearing. Tahapan selanjutnya ada clearing. Clearing merupakan proses penggantian larutan dehidrasi pada jaringan dengan larutan clearing. Istilah clearing digunakan karena larutan ini mempunyai indeks refraktif yang sama dengan protein, sehingga menyebabkan jaringan lebih tembus cahaya atau jernih. Tujuan dari clearing yaitu agar jaringan bisa diinfiltrasi dengan parafin cair, karena larutan clearing dapat larut di dalam parafin. Ada beberapa syarat dari larutan clearing. Yang pertama, menggantikan larutan dehidrasi dengan cepat. Lalu yang kedua, mudah digantikan oleh parafin cair. Yang ketiga, sedikit menimbulkan kerusakan jaringan. Berikut beberapa contoh dari larutan clearing. Ada silol, toluen, kloroform, metil benzoat, atau salisilat. Nah, proses dari clearing dimulai dari pengeluaran tisu basket dari alkohol absolut, lalu dibersihkan
Setelah itu tisu basket dimasukkan ke dalam silol 1, 2, dan 3 dengan waktu 30-60 menit per masing-masing larutan. Lalu separuh waktu pada silol ketiga dimasukkan ke inkubator. Jika proses yang Anda lakukan benar, akan menghasilkan jaringan yang jernih dan mengeras atau tidak lembek. Tahapan selanjutnya ada proses infiltrasi parafin. Infiltrasi parafin adalah proses memasukkan parafin cair ke dalam jaringan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan struktur sel dan jaringan saat dipotong dengan mikrotom. Parafin yaitu hidrokarbon rantai panjang yang mempunyai titik leleh 40-70 derajat Celcius. Semakin tinggi titik leleh, maka sifat parafin semakin keras. Ada beberapa zat tambahan pada parafin, yaitu plastik, resin, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh sediaan parafin. Yang pertama ada tisu tag VIP, yaitu gabungan antara parafin dan resin. Lalu yang kedua ada paramat, paraplas, histoplas, yaitu gabungan antara parafin dengan plastik polimer. Biasanya titik leleh rata-rata parafin campuran yaitu 56-58 derajat Celcius. Proses infiltrasi parafin dimulai dengan pembukaan tisu basket, lalu sampel dimasukkan ke dalam parafin 1, 2, dan 3 dengan waktu 30-60 menit per masing-masing parafin. Lalu buatkan catatan mengenai isi yang ada pada jar atau beaker glass parafin. Lalu pembinaan perlu dilakukan dengan cepat untuk menghindari pembekuan parafin di inkubator. Pembinaan sampel dilakukan dengan pinset yang sudah dihangatkan dalam suhu 70 derajat Celcius. Tetapi suhu yang terlalu tinggi juga dapat merusak jaringan. Tahapan selanjutnya yaitu embedding. Tahapan ini dimulai dengan menyalakan embedding console 2 jam sebelum dipakai. Hal ini bertujuan untuk mencairkan parafin. Lalu yang kedua, pinset embedding disiapkan pada lubang pinset atau warmer chamber. Lalu yang ketiga, cetakan dibersihkan, terutama di bagian dalam, lalu diolesi dengan gliserol. Setelah itu, cetakan disimpan di dalam hot chamber. Tahapan selanjutnya yaitu jar parafin 3 dikeluarkan dari inkubator dan disimpan di dalam hot chamber. Cetakan yang ada di dalam hot chamber dikeluarkan dan diletakkan pada hot plate. Lampu dispenser dinyalakan. Lalu cetakan parafin diisi dengan menekan tombol di dispenser hingga penuh. Sampel dimasukkan ke dalam cetakan dengan permukaan potong di bawah. Posisi sampel, jenis sampel, arah potongan dicatat sehingga tidak meragukan nantinya. Cetakan yang telah terisi dan tercatat dipindahkan ke cold plate. Tunggu hingga parafin membeku. Biasanya pembekuan dimulai dari bawah. Cetakan selanjutnya dipindahkan ke crow console atau gabungan dalam air dingin sehingga pembekuan sempurna. Hasil cetakan yang telah membeku akan mudah dikeluarkan. Bila masih susah, cetakan yang masih berisi dimasukkan ke dalam refrigerator overnight atau semalaman. Hasil cetakan atau blok parafin siap dikeluarkan. Dan apabila di satu cetakan berisi beberapa sampel, perlu dilakukan trimming atau pemisahan blok menjadi sampel individu. Blok parafin ditempelkan pada kayu atau kubus menggunakan spatel yang telah dipanaskan. Lalu pinggir blok parafin diapikan dan dipastikan perekatan sempurna. Lalu blok parafin diberi label atau catatan menggunakan pensil atau marker. Blok parafin siap dipotong dan disimpan pada tempat yang sejuk. Tahapan selanjutnya yaitu sectioning atau pemotongan jaringan. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat mikrotom. Lalu usahakan potongan slide-nya tidak berlipat dengan cara mikrotomnya dihentakkan agar slide terbentuk dengan baik. Lalu buatlah beberapa slide dimasukkan ke dalam waterpad untuk deparafinisasi untuk menghilangkan parafinnya.
Lalu oleskan kaca objek dengan albumin, kemudian dengan perlahan-lahan tempelkan spesimen ke kaca objek. Tahapan selanjutnya ada pewarnaan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras dan dapat dikenali atau diamati dengan mikroskop. Pewarnaan dilakukan dengan cara objek gelas yang berisi irisan jaringan dimasukkan ke dalam larutan pewarna hematoksilin Ehrlich selama 7 menit. Lalu dicuci dengan air keran dan aqueous selama 5 menit. Setelah itu dimasukkan ke dalam larutan pewarna eosin 0,5% dalam alkohol 70% selama 3 menit. Lalu perparat dimasukkan berturut-turut ke dalam alkohol 70%, 80%, 90%, 95% dan alkohol absolut. Dikeringkan dengan kertas penghisap. Lalu selanjutnya perparat dimasukkan ke dalam silo 1, 2, dan 3. Setelah itu dimasukkan. Sekian video saya pada hari ini. Saya Rizky Salsabila. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.